Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazmi Mardika dengan NIM 2005111022. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran daring dengan program kesetaraan paket C. Di sini saya akan membuat video tentang pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pokok yaitu teks eksposisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya pada saat ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Nurul Hidayah, Hadir Bu. Yudila Septiani, Hadir Bu. Ilmi Alpinayanti. Oke, jadi hadir semua ya. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Ibu akan membagikan PPT-nya terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah Bu. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu teks eksposisi? Belum Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan pengertiannya ya. Teks eksposisi ini merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Teks eksposisi mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi merupakan suatu rangkaian paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta tujuan, di mana tujuan teks eksposisi sendiri adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan si pembaca. Dalam teks eksposisi ini, kita membahas tentang pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama adalah menjelaskan informasi pengetahuan. Yang kedua yaitu gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga adalah biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, atau yang lebih dikenal dengan 5W plus 1H. Selanjutnya adalah berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Selanjutnya itu gayanya bersifat informatif. Terdapat fakta, uraian singkat, padat, dan akurat. Berusaha menjelaskan sesuatu, penyampaian secara lugas, serta memakai bahasa yang baku. Dan yang terakhir yaitu tidak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis kepada pembaca. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah teks eksposisi definisi, di mana pengertiannya adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi
atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga yaitu teks eksposisi ilustrasi. Ialah paragraf yang menyajikan informasi dan penjelasan berupa gambaran sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Yang keempat yaitu teks eksposisi laporan. Adalah paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Selanjutnya yaitu teks eksposisi perbandingan, di mana pengertiannya yaitu paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan. Biasanya gagasan tersebut dipaparkan dengan cara membandingkan. Yang keenam adalah teks eksposisi pertentangan. Pengertian teks eksposisi pertentangan adalah paragraf eksposisi yang berisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Yang ketujuh, teks eksposisi berita. Pengertiannya yaitu paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian, sering dijumpai dalam berita atau surat kabar. Dan yang terakhir adalah teks eksposisi analisis. Pengertiannya adalah paragraf eksposisi yang memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Yang selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi, di mana struktur teks eksposisi ini terdapat tiga, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat atau reiteration. Di mana pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat penulis atau disebut juga bagian pembuka. Sedangkan argumentasi merupakan bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam mendorong ataupun menolak suatu gagasan. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat, bagian dari teks eksposisi yang berisi penegasan ulang pendapat penulis tentang topik yang akan dibahas. Dan yang terakhir materinya yaitu tentang unsur kebahasaan teks eksposisi, di mana unsur kebahasaannya yaitu yang pertama adalah menggunakan pronomina. Pronomina ini diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pronomina persona atau kata ganti orang, yaitu yakni persona tunggal. Dan yang kedua adalah pronomina non persona, merupakan pronomina penunjuk. Yang kedua yaitu adanya nomina. Nomina sendiri adalah kata yang mengacu pada benda nyata maupun abstrak. Dalam hal ini, nomina berdiri sebagai subjek. Berdasarkan bentuk dan maknanya, nomina dibagi menjadi dua, yaitu nomina dasar dan turunan. Yang ketiga adalah verba atau kata kerja. Kata kerja sendiri merupakan kata yang memiliki makna perbuatan atau melakukan yang bukan sifat. Biasanya kata kerja digunakan sebagai predikat dalam kalimat. Dan yang terakhir adalah memakai konjungsi. Konjungsi ini dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi kita. Baiklah, hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, karena kalian tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu ingin memberikan sebuah tugas. Tugasnya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Jadi nanti kalian kirim lagi di grup tersebut. Dan di situ kalian tulis nama, NIM, dan kalian tulis nama, NIM, dan alamatnya ya.
Karena kalian sudah Ibu kasih tugas juga, hanya sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.